Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudara, belum mantap kalau dibanding dengan berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur pertama kali saya menginjakkan kaki di Pulau Dewata. Haleluya. Biasanya cuman lihat-lihat di layar televisi. Kalaupun mungkin anak saya tidak kuliah di tempat ini, mungkin sampai sekarang belum pernah dan belum akan ada di tempat ini. Tapi saya percaya segala sesuatu semua ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Memperkenalan dulu, walaupun mungkin dari beberapa minggu yang lalu sudah diperkenalkan oleh Bapak Ibu Gembala Saudara. Nama saya Eva, marga saya Rompas. Suami saya marganya sama dengan Bapak Gembala Saudara, karena adiknya ya Sumigar. Kalau yang ini tinggi, suami saya agak pendek. Karena dari mereka 4 bersaudara, mungkin cuman adik kami ini yang agak tinggi. Selebihnya semua rata-rata agak pendek ya saudara ya. Tapi saya percaya mau pendek, mau tinggi, mau hitam, mau putih, mau hidung mancung, mau hidung mancung ke dalam, semuanya adalah ciptaan Tuhan yang kita berharga. Amin saudara. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, pelayan-pelayan sidang jemaat Tuhan yang hari ini mempercayakan saya untuk berdiri melayani firman Tuhan. Kami melayani di salah satu desa di Kabupaten Minahasa. Kalau ini Kabupaten Batu. Ya, seperti itu. Takut saya salah. Di Sulawesi Utara, dan sekali lagi kedatangan saya ada di sini untuk mengantar anak kami yang akan mengikuti kuliah di Bali. Puji Tuhan, kita lanjut saja dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak saya dan saudara untuk membuka firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat. Kita akan belajar dalam firman Tuhan itu di satu perikop ini saja. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Untuk pembacaan Alkitab yang pertama ini, saya jemput kita semua berdiri. Kita akan menyimak di Alkitab saudara masing-masing atau ya. 2 Raja, Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan belajar bersama tentang seorang perempuan. Tapi dalam pembacaan kita di ayat yang ke-8 ini tidak disebutkan namanya dari perempuan ini siapa ya saudara, hanya dikatakan perempuan Sunem. Kalau di Alkitab lain kita bisa baca ada cerita tentang seorang ibu yang bernama Hana, disebutkan namanya. Ada juga tentang seorang ibu yang bernama Abigail, Ibu Maria, dan lain-lain. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan hanya menceritakan dalam ayat yang ke-8 ini bahwa seorang perempuan yang kalau dalam perikopnya hanya ditulis perempuan Sunem. Tapi luar biasanya loh saudara, walaupun namanya tidak disebut, misalnya seperti saya bilang tadi Hana, Maria atau dan lain-lain, tetapi cerita perempuan ini bisa dimasukkan saudara ya di dalam cerita firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada cerita apa, ada pelajaran rohani apa yang bisa kita petik, yang bisa kita dapat dari seorang perempuan Sunem ini saudara. Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan yang
Apa saudara? Kaya. Jadi ternyata perempuan ini dia bukan perempuan yang sembarangan saudara. Dia perempuan yang kaya. Nah saudara, di tengah-tengah kehidupan perempuan ini ada sesuatu ternyata yang hilang atau yang tidak ada di tengah-tengah keluarga ini. Tapi nanti sebentar kita akan lihat itu apa. Ayat atau kalimat selanjutnya, dan seberapa kali ia, maksudnya di sini ia Elisa, dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa perempuan Sunem ini bisa ceritanya dicatat dalam firman Tuhan? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sana. Elisa, kata firman Tuhan, setiap kali dia ada di kota ini atau di tempat ini yang bernama Sunem, kata firman Tuhan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi seberapa kali tidak dicatat, misalnya mungkin hanya sebulan sekali, tidak dicatat seperti itu saudara. Tetapi firman Tuhan mencatat seberapa kali dia ada di Sunem, pasti Elisa akan mampir di tengah-tengah keluarga ini saudara. Nah kalimat selanjutnya ayat yang ke-9. Saya tidak akan saudara, tidak akan pindah-pindah ayat. Kita akan pelajari saja ini satu cerita ini. Ayat yang ke-9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Perempuan ini ngomong ke suaminya, mungkin dia panggil Pak, mungkin sekarang Hani, sayang. Ibu Makning bilang Makning, ya seperti itu. Pak, kalau saya biasa panggil suami saya Pak, jadi saya kasih contoh seperti itu. Tahu, ternyata setiap kali yang datang ke tempat kita itu bukan orang sembarangan. Kalau bahasanya sehari-hari seperti itu ya saudara, ternyata dia seorang abdi Allah yang ternyata datang setiap kali ke tempat kita, yang sering datang untuk mampir ke tempat kita ini. Dia adalah seorang abdi Allah. Ayat yang ke-10, saudara lihat respon dari keluarga ini. Mari kita lihat. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Luar biasa sudah. Ternyata yang saya dapati dari perempuan Sunem ini beserta keluarganya, mereka bukan hanya kaya materi, saudara. Bukan hanya mereka, kalau zaman dulu untuk melihat orang yang berada, orang yang punya, dia itu banyak perkebunannya, menanam anggur, apalagi saudara gandum, atau dia punya peternakan kambing domba yang banyak ya. Kalau mungkin sekarang bisa dikatakan dia punya perusahaan sini, punya perusahaan ini dan lain sebagainya. Tetapi luar biasa dari keluarga ini, perempuan Sunem ini, keluarga ini bukan hanya kaya jasmani, tetapi ketika mereka sadar bahwa setiap hamba Tuhan itu datang di rumah mereka dan mereka menyadari bahwa itu abdi Allah, mereka ngomong, lebih baik kita buatkan sebuah kamar di atas, kita taruh kasur, taruh apalagi saudara, meja, sehingga ketika abdi Allah itu datang, dia rasa nyaman kalau tinggal dengan kita. Yang pertama saudara, yang saya dapati dari keluarga ini, dari seorang perempuan yang firman Tuhan tidak catat namanya saudara. Yang pertama, dia tahu memperhatikan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Kok nggak ada amennya? Amin. Saya baru kali ini datang dan saya tidak tahu keadaan jemaat. Saya cuma lihat
di apa ya saudara, di Facebook ketika Bapak Ibu Gembala suka taruh begini. Terima kasih buat Bapak ini, berkat buat kami keluarga hamba Tuhan. Terima kasih buat keluarga ini sudah memberkati pelayanan di sini. Saya tidak tahu saudara, saya cuma lihat lewat layar HP saudara. Tapi saudara tahu, ketika kita tahu memprioritaskan Tuhan, memberi kepada Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita. Kami itu pelayanan lama di Bali, di Sentul, saudara. Saudara pasti kalau saya sebut Sentul, saudara pasti tahu ya, itu buat balapan apa, mobil atau motor itu ya, saudara. Kurang lebih hampir dari kami menikah sampai kami pulang ke Manado lumayan lama. Dan adik kami ini ada kurang lebih 4 atau 5 tahun bersama dengan kami. Jadi banyak sedikitnya dia tahu juga pelayanan kami. Pas waktu kami pulang ke tempat kembali dipanggil orang tua saudara untuk mendampingi pelayanan yang ada di sana. Di samping kami melayani di satu desa di sebelah desa di mana orang tua kami melayani, saudara. Kami cuma bawa baju dari Sentul itu cuma bawa baju, saudara. Semua yang kami miliki di sana kami tinggalkan. Dan kami pulang tinggal bersama dengan orang tua. Namanya kita sudah menikah, saudara, maunya kan bukannya nggak mau tinggal dengan orang tua, tapi maunya ya saudara ingin mandiri lah saudara ya. Singkat cerita, kami ada sebuah lahan tanah kami bangun. Kami tidak punya apa-apa saudara. Tapi kata suami saya, di tangan kamu ada uang berapa? Saya bilang cuma ada 1 juta. Saudara, 1 juta itu mau bangun, mau jadi apa saudara ya? Mau beli batu dan lain sebagainya. Dia bilang ya udah kita mulai dari apa yang ada. Saudara tahu ketika uang yang ada di tangan kami beli semua, beli ini beli ini. Saudara tahu ketika kami mulai buat fondasinya, ada jemaat mulai berkata, Pak Bu ini ya saya sumbang ini, Pak Bu saya sumbang ini. Dan saudara tahu tidak lama rumah itu boleh selesai. Dan saudara tahu ketika saya memperhatikan orang-orang yang memberi dengan sukacita, yang tahu, saya cuma katakan begini, orang jemaat Tuhan yang tahu memperindah pekerjaan Tuhan, kehidupan rumah tangganya pasti diperindah oleh Tuhan. Amen. Pekerjaannya pasti diperindah oleh Tuhan. Anak cucunya, saudara, masuk di tempat kuliah anak kami itu saya pikir uangnya cuma kecil, saudara. Kami ini pendeta GPDI tidak digaji, maaf saudara, tidak punya gaji. Kami itu cuma hidup dari kemurahan Tuhan. Apa yang saudara beri, persepuluhan saudara, persembahan saudara, kami hanya hidup dari situ. Maaf saudara. Nah ini untuk menyekolahkan anak dengan biaya yang cukup besar. Tapi suami saya cuma bilang begini, kalau Tuhan sudah tolong dari awal, Tuhan pasti akan tolong sampai selesai. Sama dengan saudara sebagai jemaat Tuhan. Kalau saudara tahu memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan, contoh saudara, jangan ngomong ke orang lain, jangan ngomong di luar sana, di tempat pelayanan Pak Romi nggak ada ini loh. Nah saudara yang ada di sini, saudara yang oh iya ya, yang kurang ini loh, saya kasih saudara. Karena ketika kita memberi, kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, ada sesuatu yang akan kita miliki. Saudara lihat janda di Sarfat ini, apa yang kita punya? Mungkin saudara berkata, Pak Gembala, saya tidak punya uang yang banyak, saya tidak punya materi yang banyak, tapi saya punya tenaga, bisa bantu-bantu buat ini. Tuhan tidak lihat loh seberapa banyaknya uang yang saudara beri. Kalaupun itu ada, tidak apa-apa, terima kasih. Tapi apa yang saudara bisa, apa ya saya bilang, diberdayakan di hidup kita, kita kasih untuk Tuhan. Amin saudara. Mungkin saudara tidak punya uang banyak, mungkin saudara tidak punya kekuatan lebih, tapi saudara masih punya satu yang saya tahu semua orang itu pasti ada. Apa itu saudara? Saudara bisa bantu mereka dalam doa. Ketika saudara bangun, saudara doakan pelayanan di tempat itu. Itu sebuah satu bentuk saudara memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dan saudara lihat, mari kita lihat kalimat selanjutnya. Ayatnya yang
ke-11. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, maksudnya ini Elisa. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Jadi waktu Elisa ada di tengah-tengah keluarga ini, ketika tempat yang dibuat oleh keluarga ini sudah selesai, Elisa tanya, katakan kepada perempuan Sunem, kamu kan sudah melayani aku, apa yang bisa saya bantu? Adakah sesuatu yang harus bisa saya sampaikan kepada raja dan lain sebagainya? Tapi saudara, perhatikan kalimat terakhir dari ayat yang barusan kita baca. Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah apa, saudara? Jadi ternyata saya bilang sekali lagi, perempuan Sunem ini bukan hanya kaya materi, bukan hanya kaya jasmani, tetapi dia ketika dia memberi sesuatu untuk Tuhan, dia tidak menuntut balas jasa, saudara. Dia malah ngomong kepada Gehazi, kepada Elisa, saya ini sudah ada di tengah-tengah kaum keluarga saya. Artinya saudara, dia tidak hitung-hitungan dengan apa yang dia sudah buat Elisa, sudah bangunkan sebuah kamar. Ada berapa banyak orang Kristen di luar sana suka memberi tapi ingin dipuji orang. Ada berapa banyak orang percaya kalau di sini tidak ada. Di luar sana ketika mereka berkorban, saudara, maunya, ya saya kan sudah berkorban ini, setidaknya Bapak Gembala kasihlah saya untuk jadi singers. Itu loh saudara ya. Tapi perempuan ini tidak, saudara. Waktu ditanya dia bilang, tidak Elisa, saya ini sudah ada di tengah-tengah kaum keluarganya. Artinya cukup, saudara. Yang kedua, saya mau katakan kepada saya, sekali lagi kepada saya yang berdiri di sini dan kepada saudara, ketika kita memberi, janganlah kita menuntut sesuatu. Amin, saudara. Apalagi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Di awal tadi saya bilang, kalau saudara tahu memperindah pekerjaan Tuhan, Tuhan juga akan memperindah masa depan. Orang tua tidak akan khawatir masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, tidak akan khawatir. Karena kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Selanjutnya kita baca terus cerita-cerita ini. Ayat yang ke-14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya apa, saudara? 23 sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Karena ini perempuan tidak mau ngomong, saudara, apa yang dia ditanya, mau gak kamu ditolongin ini? Artinya maunya Elisa, karena dia sudah bersusah-susah buat Elisa buatkan sebuah kamar. Artinya apa yang bisa Elisa buat? Tapi perempuan ini tidak ngomong, dia cuma bilang, saya sudah aman, artinya saya sudah cukup dengan apa yang saya miliki. Saya tinggal dengan saudara-saudara saya. Tetapi ketika Elisa tanya kepada bujangnya, apa sih yang kurang di tengah keluarga ini? Kalau kekayaan mungkin ia tidak, makan minum pakai mereka mungkin cukup, rumah mereka punya, tapi apa yang kurang? Gehazi bilang, iya, ada satu yang kurang. Ini loh yang saya bilang tadi. Ternyata di keluarga ini
tidak memiliki seorang anak. Dan firman Tuhan katakan suaminya sudah. Jadi logika kita manusia tidak akan mungkin keluarga ini akan mendapatkan keturunan. Tetapi kalimat yang kita baca tadi ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, Elisa bilang, pada waktu ayat yang ke-16, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Kita loncat ayat yang ke-17. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Ternyata saudara, orang yang tahu memperhatikan pekerjaan Tuhan, orang yang tahu memperhatikan hamba-hamba Tuhan, orang yang mau memperindah pekerjaan Tuhan, orang yang selalu memberi tanpa menuntut balas jasa, berkat pasti akan mengikuti. Amin. Apakah perempuan ini minta seorang anak? Tidak, saudara. Tapi Elisa bilang, tahun depan di waktu seperti ini kamu akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan jaminan firman Tuhan ayat yang ke-17, tahun berikutnya di waktu yang sama perempuan ini mendapatkan seorang anak laki-laki seperti yang dikatakan Elisa. Dahsyat enggak Tuhan kita? Amin. Saya bersaksi sedikit, di tempat pelayanan kami ada jemaat Tuhan yang sudah waktu itu sudah 9 tahun ya nikah. Dia pelayan Tuhan, suaminya pemain musik, istrinya singers, pokoknya aktif dalam pelayanan. Waktu mereka menikah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tidak dikaruniai seorang anak. Setiap kali ditanya, biasa kan orang kalau baru nikah 2 tahun, 3 tahun, udah punya anak berapa begitu. Setiap kali ditanya begitu dia nangis. Kalau nggak dia pulang rumah atau ke rumah kami dia suka curhat begini. Saya bilang, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saudara tahu, 9 tahun kemudian baru mereka dikaruniai seorang anak. Kan biasanya habis lahiran mau lapor ya saudara ke apa ya namanya, Dukcapil atau apa itu yang buat lapor-lapor biar ada aktenya. Yang ngurus bilang gini, Pak, ini betul anaknya Bapak. Kenapa mereka tanya begitu saudara? Karena 9 tahun saudara. Kalau mungkin masih 2-3 tahun dari jarak pernikahan kemudian melahirkan, ya masih wajar. Tapi ini 9 tahun, mungkin mereka pikir jangan-jangan katanya anaknya itu diadopsi dan lain sebagainya. Sampai segitunya loh saudara. Tapi yang saya mau bilang saudara, jerilah saudara di dalam Tuhan. Mungkin maaf kadang kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa balas, tidak bisa memperhatikan. Tetapi ada sepasang mata saudara yang memperhatikan, dia tahu betul apa yang menjadi keperluan. Tanpa pun engkau ngomong seperti perempuan Sunem ini, dia tidak ngomong, Elisa saya tidak punya anak loh, mau dong saya dikasih anak. Tidak saudara. Tapi karena dia belajar berkorban, memperhatikan pekerjaan Tuhan, artinya dia mengutamakan Tuhan dari segala hal. Firman Tuhan datang kepada keluarga ini, berkat Tuhan datang, dia diberikan oleh seorang anak, diberikan Tuhan anak. Sekarang saya mau tanya, apa sih keperluanmu datang hari ini? Mungkin Bapak Ibu Gembala tidak tahu, suami istri tidak tahu, teman di samping kiri kananmu tidak tahu. Tapi saya mau kasih tahu, mata Tuhan itu tembus loh sampai di hati kita. Yang kita simpan rapat, kalau boleh suami saya nggak boleh tahu kesusahan saya, istri saya nggak boleh tahu, apalagi anak-anak saya. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan itu hebat. Dan Tuhan yang disembah oleh perempuan Sunem ini, dia Tuhan yang ada, yang sama, yang saat ini hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara rasa nggak Tuhan hadir? Amin. Saya sementara di sini saya rasa Tuhan itu sementara menjamah hidup saya. Dan saya mau jamahan Tuhan yang saya rasa di tempat ini, saudara juga yang sementara dulu rasakan itu. Kita lanjut
lanjut saudara, tetap jaga hubungan yang baik ini dengan Tuhan. Ayat yang ke-18, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapat